ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan murojaah kita, ya, murojaah mereview pelajaran dari jilid 2. Dari jilid 2 buku Durusulullah al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Ini kemarin saya sudah bagikan PDF-nya ya. PDF panduan buku jilid 2. Dan kita rencana mau murojaah sampai 10 bab. Dan sesudah itu kita ada ujian. Kemarin kita sudah bahas bab pertama, murojaah bab pertama. Di bab pertama kita bahas tentang inna, ya, inna itu artinya sesungguhnya. Yang perlu diperhatikan dari inna ini adalah kata sesudah inna ini harus fathah, ya. Contohnya al-kitabu sahlun, ada inna di depannya menjadi innal kitaba sahlun. Ya. Al-mudarrisu jadidun, ada inna di depannya menjadi innal mudarrisa jadidun. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi sesudah itu harus fathah. Kemudian di bab 1 juga kita belajar kata la'alla. La'alla sama seperti inna. Maksudnya sama, itu artinya sesudah la'alla juga harus fathah. Ya, contohnya al-mudarrisu maridun, di depannya ada la'alla, la'allal mudarrisa maridun. Al-jawu jamilun, di depannya ada la'alla, la'allal jawwa jamilun. Ya, la'alla artinya semoga atau saya kira. Jadi ada dua makna. Makna harapan dan makna perkiraan. Ya. Kalau dalam Al-Quran kata la'alla itu ya banyak sekali, misalnya dalam ayat mengenai puasa kan, la'allakum tattaqun. Artinya semoga, la'allakum semoga kalian tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian kita juga belajar kata dzu. Dzu artinya yang memiliki atau yang mempunyai, ya. Sesudah dzu harus kasroh, ini perlu kita perhatikan. Jadi dzu malin, dzu ilmin, dzu khuluqin, ya. Kemudian dzu kalau satu orang laki-laki, kalau perempuan dzatu, kalau laki-laki banyak dzawu, untuk perempuan banyak dzawatu. Ya. Kemudian kita belajar kata am artinya atau. Kemudian kita belajar kata mi'ah dan kata ghalib. Ini di pelajaran pertama. Kemudian di pelajaran kedua kita belajar kata laisa. Laisa artinya bukan. Sesudah laisa harus ditambah dengan huruf jar. Ya. Laisal baitu bijadidin. Laisat Zainabu bimaridin. Laisatis sayyaratu biqadimatin. Ya. Dan laisa ini adalah fi'il madhi, ya. Nah, sehingga bisa kita lihat ya. Laisa ini kalau dia bersambung dengan dhamir maka ada perubahan, ya. Contoh di sini ya. Bisa kita lihat di halaman berapa? Halaman ya. Di halaman 14 ya. Laisa bitalibin. Kalau banyak laisu bisigharin. Kalau muannas laisat bitabibatin. Kalau muannasnya banyak lasna bimutazawwijatin. Kalau bertemu dengan anta lasta bikabirin. Bertemu antum lastum. Bertemu anti lasti. Bertemu antunna lastunna. Bertemu anak lastu. Bertemu nahnu lasna. Ya. Jadi laisa ini ya berubah sebagaimana perubahan pada fiil madhi. Ya, ini di
Pembahasan pertama. Pembahasan kedua adalah pembahasan kalau ada kata li ikhwatun, kemudian ditambah inna di depannya, maka inna tersebut akan merubah harokat ya sesudah li. Ya, jadi li ikhwatun, saya memiliki saudara laki-laki, di depannya ada inna, innali ikhwatan gitu ya. Innali ikhwatan. Nggak berubah. Yang berubah adalah kata sesudah li. Ya. Kemudian kata ibnu, kalau di tengah ya yang paling tepat adalah alifnya itu hilang. Bilalu benu Hamidin. Ya, jadi kalau dia di tengah, alifnya tidak dipakai lagi. Ya. Kemudian kita juga belajar ungkapan manil akh. Manil akh itu adalah ungkapan sopan untuk menanyakan siapa kamu. Ya, jadi man anta diganti dengan manil akh. Siapa saudara? Nah, ini pelajaran 2. Ya. Jadi pelajaran pertama, ya, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Nah. Tadi kan ada inna, ada la'ala, ada zu ya, tadi ada macam-macam ya. Itu masuk apa Pak Ustadz? Masuk isim atau masuk huruf atau apa Pak Ustadz? Iya, ya, berbeda-beda. Kalau inna itu huruf. Ya, kalau Huruf du ya. itu huruf. Tapi kalau laisa itu dia fi'il ya. Jadi bermacam-macam. Kalau zu itu isim ya. Zu itu isim. Ya, dia termasuk asma isim. Aku kamu Itu buat martabak. La'ala isim juga. La'alla dia huruf sama seperti inna. Huruf, ya? Ya, saudaranya inna. Oh, saudaranya inna ya. Inna, anna, ka'anna. Inna ada anna ya. Nah, itu semua huruf itu. Ya. Baik. Kalau laisa itu saudaranya kana. Nah, kana itu fi'il. Jadi semua kana, asbaha, adha, dhalla, amsa. Itu semua fi'il semua. Begitu. Baik. Ya. Baik, kita lanjut sekarang ke pelajaran 3. Ya, kita masuk Kalau pelajaran. tadi Pak Ustadz, boleh sedikit Pak Ustadz yang 2. Kalau tadi kalau inna kan kata berikutnya harus fathah tadi ya. Nah. Kalau zu kata berikutnya harus kasroh tadi ya. Kalau laisa tadi nggak ada aturan itu Pak Ustadz. Kalau laisa dia harus ditambah huruf jar. Ya. Oh, tambah. Nah, misalnya laisa talibu, bighaniyin. Pelajar tidaklah kaya, misalnya laisa talibu bighaniyin. Ya. Atau laisa tajiru bikabirin. Pedagangnya bukan pedagang yang besar, laisa tajiru bikabirin. Ya, jadi harus ditambah huruf jar. Ya. Bi itu tadi ya, bi-nya ya. Bisa juga huruf jar yang lain, misalnya kalau menanyakan asal, ya, lastu minal hindi, saya bukan dari India. Gitu. Lastu minal hindi, saya bukan dari India. Ya. Jadi huruf jar apa saja sebetulnya. Ini yang kita pelajari di pelajaran kedua ini ya. Nanti ada lagi sih variasi dari laisa di buku 3, insya Allah nanti ada variasi dari penggunaan kata laisa. Jadi kalau di buku 2, pelajaran 2, ya kita baru belajar bahwa laisa ini ditambah dengan huruf jar. Dan yang paling penting, kalau dengan la, bedanya apa Ustaz? Laisa dan la. La kan juga artinya tidak. La artinya tidak. Kalau laisa artinya bukan. Oh, bukan. Nah, laisa itu bukan sebetulnya. Jadi bukan tidak sebetulnya, ini kurang pas ya. Laisa itu artinya bukan. Laisa. Bukan. Yang paling penting adalah di pelajaran 2 ini kita hafal atau kita terbiasa dengan perubahan laisa. Ya, dengan perubahan laisa apabila dia bertemu dengan dhamir. Itu yang paling penting karena itu menjadi pondasi bagi kita menghafal fiil madi yang lain. Jadi laisa, laisu, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna. Nah, itu hendaknya kita hafal. Karena nanti menjadi fondasi
untuk menghafal fiil yang lain, misalnya fiil dhahaba, ya kata kerja yang lain. Dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabati, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Dari dua pelajaran ini. Lanjut, Pak. Nah, kita masuk sekarang pelajaran 3. Nah, di pelajaran 3 kita belajar tentang isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang menunjukkan perbandingan. Ya. Perbandingan lebih. Perbandingan sifat komparatif dan superlatif ini bahasanya susah bahasanya. Kata sifat dengan perbandingan lebih dengan pola af'alu, ya, seperti ajmalu, ahsanu, asgharu, akbaru. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa pola af'alu ini merupakan mamnu minas sarf, sehingga dia nggak boleh tanwin, ya, tidak boleh akbarun, asgharun, ahsanun, nggak boleh, ya. Kemudian diikuti oleh min apabila menunjukkan perbandingan. Ya, misalnya hamidun atwalu min bilalin. Hamid lebih tinggi dari Bilal. Nah, ini atwalu ini, ya, bisa dipakai untuk mudzakkar maupun muannats. Bilalun atwalu min Aminah. Aminatu atwalu min Bilalin. Jadi sama. Polanya adalah pola af'alu. Nggak perlu ditambah tak marbutoh. Nggak perlu. Demikian juga bisa dipakai untuk jamak, ya. Al-abna'u atwalu minal banati. Al-banatu atwalu minal abna'i. Ya, begitu. Nah, kemudian minnya ini tadi, ya. Minnya ini bisa ditambah dengan dhamir muttasil. Anta ahsanu minni. Ana aqsaru minka. Hum akbaru minna sinnan. Ya. Begitu, ya. Kemudian af'alu ini juga digunakan untuk perbandingan yang tingkat paling, ya. Nah, kalau tadi pakai min, ini lebih baik dari ini. Nah, bisa juga yang paling, misalnya Ibrahimu ahsanu talibin fil madrasati. Ibrahimu ahsanu talibin fil madrasati. Ibrahim siswa paling baik di sekolah. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azhar universitas paling tua di dunia. Fatimatu akbaru talibatin fil fasli. Ya. Fatimah siswa paling tua di kelas. Ya. Istilah bahasa Arab untuk kedua tingkat perbandingan ini adalah af'alu tafdil. Ya. Jadi disebutnya af'alu tafdil. Ya. Disebutnya af'al yang tafdil. Ini isim sebetulnya. Pola af'al tafdil. Pola af'al tafdil. Begitu, ya. Jadi di pelajaran 3 kita belajar tentang isim tafdil. Ya. Dan isim tafdil menunjukkan paling, ya, lebih, ya, lebih baik dari, ya. Polanya adalah af'alu. Polanya adalah af'alu. Ya. Jadi hasanun ahsanu. Kabirun akbaru. Ya. Shaghirun asgharu, ya, dan seterusnya. Baik. Coba kita latihan, ya. Buat kalimat menggunakan isim tafdil. Hashim lebih tinggi dari Utsman. Ya, Hashim lebih tinggi dari Utsman. Nah, silakan. Pak Agus Rukmana. Nah, mana tadi? Ini. Hashimun tawilun Utsman. Hasimun atwalu Utsman. Silakan, Pak. Atwalu min Utsman. Utsmana, ya, Utsmana, ya. Mana? Hashimun. Nah, Hashimun atwalu min Utsmana. Nah, Hashim lebih tinggi dari Utsman. Ahsanta, barakallahu fik. Berikutnya Pak Ari Arfianto. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyadu. Nah. Al-Qahiratu akbaru apa tadi Ustaz? Ini Ar-Riyad. Riyad. min Riyad.
Riyada. Minar Minar riyadi. Minar riyadi. Minar riyadi. Nah, Minar riyadi. apa artinya, Pak? Al-Qahiratu. Al-Qahiratu itu apa ya, Ustaz? Kota Kairo. Kairo Kairo. Kairo lebih besar daripada Riyadh. daripada kota Riyadh. Nah, ahsan tak, barakallahu fiik. Berikutnya silakan Pak Fahmi. Nah, Pak Fahmi silakan nomor 3. Hadzal funduku nadhifun dzaka. Nah, nomor 3. Hadzal funduku heeh. anzofu min dzaka. Naam, hadzal funduku anzofu min dzaka. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya setelah Pak Fahmi, Pak Muhadi. Nah, silakan nomor 4. Rukmul arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlun al-lughatul faransiyatu. Silakan Pak, dibuka mikrofonnya. Pak Muhadi. Lagi nggak aktif kayaknya, Mas. Baik, kalau gitu Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Pak Rizky siap? Al-lughatul Al-lughatul arabiyyatu Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil arabiyyati. Minal lughatil faransiyati. Na'am, al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyati. Terjemahkan. Bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Prancis. Daripada bahasa Perancis. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya Pak Sindu, silakan. Nomor 5. Ana kabirun huwa. Ana kabirun huwa, Ustaz ya. Ana akbaru minhu ya. Betul Pak, sahih. Ana akbaru minhu. Apa artinya? Saya lebih besar daripada dia. Saya lebih besar daripada dia. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sindu. Berikutnya Pak Teni. Huwa saghirun anta. Huwa asgharul anta. Huwa asgharul min anta. Nah, antanya jadi dhamir muttasil, Pak. Huwa asgharu min Dhamir muttasil. dhamir yang bersambung. Anta min. Kita kan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, kamu. Nah, ini jadi darimu. Nah, mu, bukan kamu tapi mu gitu. Anta kamu kaya. Kak, betul. Huwa asgharu min huwa asgharu min Apa ya? minka. Udah betul, Pak. Minka. Na'am. Huwa asgharu minka. Na'am. Huwa asgharu minka. Apa artinya, Pak? Dia lebih kecil daripada Anda. Nah, dia lebih kecil daripadamu, ya, daripada Anda. Baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya Pak Yutoto. Huwa ar-rijalu katsirun an-nisa'u. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Naam, ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Apa artinya, Pak? Para laki-laki lebih banyak daripada para wanita. Nah, para laki lebih banyak dari para wanita. Silakan berikutnya Pak Agus Rukmana.
Anta hasanun ana. Anta hasanun minni. Anu minni. Anta ahsanu minni. Tarjim. Saya lebih baik dari Kamu. kamu lebih baik daripada saya. Nah, kamu lebih baik daripada saya. Ahsan. Barakallah. Berikutnya Pak Ari Arfianto. Nomor terakhir. Bukan, belum terakhir ya. Nomor 9. Al-mauzu rakhisun al-inabu. Al-mauzu ar-rakhosu Al-khasiru. minal inabi. Minal inabi. Apa artinya Pak? Pisang lebih murah daripada anggur. Nah, pisang lebih murah dari anggur. Santa. Barakallah. Silakan berikutnya Pak Fahmi. Terakhir. Asyamsu ba'idun al-qamaru. Asyamsu ab'adu minal qamari. Nah, asyamsu ab'adu minal qamari. Apa artinya Pak? Asyamsu. Matahari lebih jauh dari bulan. Dari bulan. Bulan Pak. Qamar bulan. Lebih jauh dari Najmu bin. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Nah, itu pertama ya, di pelajaran 3 kita belajar tentang isim tafdhil. Kemudian yang kedua di pelajaran 3 kita belajar kata lakinna. Nah, ini masih terusan dari pelajaran sebelumnya ya. Bahwa lakinna ini adalah saudaranya inna. Ya. Oleh karena itu dia bertindak seperti inna. Bertindak seperti inna maksudnya apa? Memfathahkan kata yang ada di depan. Contoh, Bilalun zakiyun. Bilal pintar. Walakinna hamidan kaslanu. Akan tetapi Hamid malas. Ya, jadi sesudah lakinna fathah. Akhi mutazawwijun. Saudaraku telah menikah. Walakinni dia bisa bertemu dengan dhamir. Bisa bertemu dengan dhamir di sini dhamir ana. Nah, tapi dhamirnya itu harus berubah menjadi dhamir muttasil. Walakinni azabun. Akan tetapi saya ya masih bujangan. Ya. As-sayyarati qadimun. Mobil saya tua. Walakinnaha akan tetapi dia qawiyatun. Jadi lakinna sama seperti inna memfathahkan isim yang ada di depannya. Dan apabila isim yang di depannya adalah dhamir, maka dhamirnya berubah menjadi dhamir muttasil. Ya, berubah menjadi dhamir muttasil. Ya, seperti inna ketemu anta jadi innaka. Demikian juga lakinna ketemu huwa menjadi lakinnahu. Ketemu hiya menjadi lakinnaha. Kalau ketemu isim yang dhahir, ya, ketemu al-mudarrisu menjadi lakinnal mudarrisa. Ya. Demikian. Nah, ini mudah lah lakinna. Kemudian kita juga belajar kata ka'anna. Kata ka'anna. Ka'anna ini sama seperti inna. Ini masih saudaranya inna. Ya. Oleh karena itu, dia bertindak sama seperti inna. Memfathahkan kata yang ada di depannya. Apa artinya ka'anna? Ka'anna artinya kelihatannya. Atau sepertinya. Ka'annal imama maridun. Ya. Man hadhil fatatu ka'annaha. Dia bertemu dengan dhamir, dhamirnya berubah menjadi dhamir muttasil. Ka'annaha. Ukhtuka. Ka'annas sayyarata lahu. Ka'annaka minal indi. Ya, jadi di sini kita belajar berapa tuh? Saudaranya inna. Inna, la'alla, lakinna, ka'anna. Nah, udah 4 itu. Yang grup yang sama seperti inna itu. Inna, la'alla, ka'anna, ya, lakinna. Kemudian di pelajaran ini juga kita belajar angka-angka. Angka dari 11 sampai 20. 11 sampai 20, tapi untuk
untuk yang ma'dudnya atau yang bendanya mudzakkar. Ya. Jadi kita lihat sini angka 11 sampai 20. Ahada asyara kaukaban. Ya, kemudian tis'ata asyara kitaban. Ya. Sini coba kita lihat ya. Sini kita coba lihat angka tadi ya. Ini tadi lakinna, ka'anna. Kemudian angka ini. Ahada asyara taliban, ithna asyara taliban, thalathata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, dan seterusnya. Nah, kita coba baca ya. Nah, silakan tadi terakhir Pak Fahmi ya. Nah, sekarang dicoba Pak Helmi. Nah, nomor 1. Nomor 1 Pak Helmi silakan baca. Fil fasli. Pak Helmi jahis. Nah. Kedengaran Pak Ustadz? Kedengaran, Masmu'. Wadih. Fil fasli samaniyatun asratu taliban. 19 bukan samaniyah. Tis'atun ya Pak Ustadz? Tis'ata. Nah, dia apa angkanya fathah ya. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara taliban. Nah, fil fasli tis'ata asyara taliban. Dan dia mabni ya, dia nggak berubah-ubah tuh harokatnya. Jadi tetap fathah saja. Jadi tidak fil fasli tis'atu asyaru atau fil fasli tis'ati asyari. Dia nggak berubah. Dia tetap fathah fil fasli tis'ata asyara taliban. Nah, apa artinya Pak? Fil fasli tis'ata asyara taliban. Di dalam kelas ada 19 murid-murid. Nah, di dalam kelas ada 19 murid ya. Dan di sini muridnya itu meskipun banyak ya, tapi isimnya pakai isim yang mufrad ya. Jadi tidak fil fasli tis'ata asyara tullaban ya, tidak tullab tapi taliban, dia pakai yang mufrad yang tebal. Nah, ini perlu diingat ini ya, dari mulai 11 sampai bahkan bukan hanya sampai 20 sampai 99 ya. Itu semuanya mufrad dan fathah. Dari 11 sampai 99. Karena nanti kalau 100 beda lagi tuh. Nah, kalau 100 dia jamak dan kasrah. Mi'atu tullabin. Ya, mi'atu talibin. Mufrad dan kasrah. Mi'atu talibin. Asyaratu riyalin. Gitu ya. Apa namanya? Alfu riyalin. Baik. Silakan nomor 2 kita minta Pak Muhadi. Pak Muhadi, jahis, siap? Siap Ustaz. Silakan nomor 2 Pak. Iqra. Indi khamsata asaro kitaban bil lughatil arabiyati wa isna asaro kitaban bil lughatil faronsiyati. Nah, apa artinya Pak? Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Prancis. Nah, ahsanta. Dan 12 kitab berbahasa Prancis. Ahsanta, barakallahu fik. Berikutnya Pak Rizki, tafadhal. Rukmu thalatha. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami bukan wahid, ahada asyara kaukaban. Ahada asyara kaukaban. Apa artinya Pak? Ra'a Yusuf. Saya telah melihat Yusuf. Bukan saya. Yusuf melihat. Jadi ra'a di sini Yusuf. Nah, Yusuf yang melihat. Oh iya. Yusuf melihat
Yusuf alaihi salam melihat Yusuf alaihissalam melihat di dalam mimpinya Naam. 11 kaukaban. 11 bintang. 11 bintang. Naam. Nah, apa bedanya kaukabun wa najmun? Kan ada an-najmu, ada al-kaukabu. Ya. Kalau najmun kan bintang juga kan? Ya. Iya. Jadi sebetulnya kaukab itu planet sebetulnya. Oh. Tidak langit yang tidak bercahaya dengan sendirinya. Ya, jadi bisa planet, bisa ya benda-benda langit yang tidak bercahaya dengan sendirinya. Planet lah. Jadi kaukab itu. Sedangkan najmun dia benda langit yang bercahaya dengan sendirinya. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizky. Ya. 11 bintang di sini adalah perlambang dari 11 saudaranya Yusuf. Ya, 11 saudaranya Yusuf alaihi salam. Berikutnya Pak Sindu, silakan. Indi isruna rialan. Naam, indi isruna rialan. Apa artinya Pak? Saya memiliki 20 rial. Saya memiliki 20 rial. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Sindu. Baik, itu angka-angka ya. Saya kira cukup ya. Tinggal dibaca-baca lagi nih angka dari 11 sampai 20. Kemudian di pelajaran 3 ini juga kita belajar al-adad ya, al-adad at-tartibi, disebutnya al-adad at-tartibi. Bahasa Indonesia bilangan bertingkat atau bilangan ordinal. Ya. Al-adad at-tartibi itu yang kita pelajari dari angka 1 sampai 10. Ada tartibi itu kalau terjemah bahasa Indonesianya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalits, ad-darsul rabi, ad-darsul khamis, ad-darsul sadis, ad-darsul sabi, ad-darsul tsamin, ad-darsul tasi, ad-darsul ashir. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Selain 1 ya 2 sampai 10 polanya adalah fa'ilu, fa'ilu, tsaniyu, tsalitsu. Pakai alif lam ya. Ats-tsaniyu, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu ya dan seterusnya. Ya. Al-awwal muannatsuhu al-ula. Ya, kalau perempuan ula. Naqulu at-talibul awwal. At-talibatul ula. Nah, itu kalau muannats ya. Jadi kalau muannasnya al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, tinggal tambah ta marbuthah. Ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, ats-tsaminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Ini disebutnya apa tadi? Al-adad at-tartibi, angka yang berurutan. Angka urutan, angka apa tadi istilahnya tuh? Bilangan bertingkat, bilangan ordinal istilahnya. Ya. Baik, kita coba ya. Silakan Pak Teni, silakan. Nomor 1. Al-yaumu ke-8, hari ke-8. Nah, coba apa Pak? Pak Teni jahiz. Pak Teni kelihatannya lagi belum aktif. Kalau begitu kita minta Ustaz. Ke ini termute. Silakan. Nah. Al-yaumu Al-yaumu 8 itu ke-8. sama ke-8. Sama nia. Al-yaumu sama niu. Dia mudzakkar kan, jadi nggak pakai ta marbuthah. Al-yaumu tsaminu gitu. Al-yaumus saminu. Nah, al-yaumus saminu artinya hari ke-8. Hari ke-8. Nah, kalau dibaca al-yauma itu artinya hari ini. Ya, al-yauma hari ini, itu dia masuknya kena dhorof. Ya, kalau dibaca al-yauma hari ini. Tapi kalau al-yaumu hari saja.
Al-yaumut thaminu, hari ke-8. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya Pak Yutoto. Nomor 2. Atau ke samping aja. Fissanati. Fisanatir Rabi'u. Rabi'atu. Mu'annas ini. Fissanatir rabi'atu. Fisanatir Rabi'ati. Dia jadi apa namanya? Jadi naat ya, jadi sifat. Karena sama-sama ma'rifah kan? Ini kan semuanya sama-sama ma'rifah, alif lam alif lam alif lam alif lam, berarti dia jadi sifat. Sehingga kalau sifat harus mengikuti harokat yang ada di depannya, harokat mausufnya. Fissanatir rabi'ati. Ya, di tahun keempat, ya, di tahun yang keempat. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Agus Rukmana, silakan. Bertiga. At-talibu ketiga. At-talibus tsalitsu. Naam, at-talibus tsalitsu. Apa artinya? Murid ketiga. Nah, murid ketiga atau pelajar ketiga. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari Arfianto. Nah, at-talibatu ke-6. At-talibatus sadisatu. Naam, at-talibatus sadisatu. Apa artinya, Pak? Murid perempuan ke-6. Naam, ya, pelajar putri yang ke-6. Baik, ahsanti. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Fahmi. Nah, ad-darsu ke-10. Silakan Pak Fahmi. Ad-darsu ashiru. Naam, ad-darsul ashiru. Apa artinya, Pak? Ad-darsu pelajaran ke-10. Nah, pelajaran yang ke-10. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Helmi. Silakan. Mana tadi? Al-baitu 7. Ke-7. Al-baitus Ke-7. Sab'atu. Bukan. Ini kan polanya fa'ilu ya. Sa'ilu. Al-baitus sabi'u, begitu. Al-baitus Sabi'u. Sabilu. Bukan sabilu, sabi'u, ain. Al-baitus sabi'u. Naam, al-baitus sabi'u. Apa artinya, Pak? Rumah yang ke-7. Rumah yang ke-7. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Nah, ini sisanya nanti silakan dihafalkan sendiri ya. Ini angka berurutan tadi. Al-adad at-tartibi, al-awwalu, ats-tsaniyu, ats-tsalitsu. Boleh dibaca ats-tsaniyu, boleh dibaca ats-tsani ya. Ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, ats-tsaminu, at-tasi'u, al-ashiru. Hada lil mudzakkar. Amma lil muannas al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, ats-tsaminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Ya. Hada lil muannas. Nah, polanya tadi apa Ustaz? Polanya al-fa'ilu. Ya, polanya al-fa'ilu. Di sini ada. Polanya al-fa'ilu. Nah. Kemudian di pelajaran ketiga ini juga kita belajar ungkapan alaisa kadzalik. Alaisa kadzalik. Alaisa kadzalik artinya bukankah begitu? Bukankah begitu? Maka jawaban dari alaisa kadzalik adalah bala, tentu saja. Bukankah begitu? Tentu saja. Ya. Kemudian
kita juga belajar ungkapan ayyuhuma. Ayyuhuma artinya yang mana dari keduanya. Ya, contoh, fil fasli talibani min Faransa. Ayyuhuma ahuka. Ya, di kelas ada 2 murid dari Perancis. Yang mana dari keduanya adalah saudaramu? Ya. Yang mana dari keduanya saudaramu? Ya, ayyuhuma. Ya. Kemudian di pelajaran 3 ini juga kita belajar bentuk jamak dari fundukun, yaitu fanadiku dan ini kata fanajiru. Ya, fanajiru itu apa? Apa fanajiru? Nah, ada di sini fanajiru. Ada fanajinu mungkin. Finjan, jamaknya fanajinu. Ya, bukan fanajiru. Ya. Ada finjan, fanajinu. Finjan itu artinya piring, jamaknya fanajinu. Nah, tapi di sini nggak ada ya. Bacaan 3 nggak ada soal. Jadi terakhir tentang alaysa kadzalik dan tentang ayyuhuma. Itu ya. Tentang alaysa kadzalik dan ayyuhuma. Baik, itu murajaah kita terhadap pelajaran ketiga. Jadi sekali lagi, pelajaran ketiga kita belajar apa saja tadi? Kita belajar tentang saudara-saudaranya inna. Nah, yang pertama kita belajar tentang isim tafdhil. Kemudian yang kedua kita belajar tentang saudaranya inna, yaitu lakinna dan ka'anna. Kemudian kita belajar angka dari 11 sampai 20. Kita juga belajar ada tertibi, angka urut-urutan. Ya. Pertama, kedua, ketiga, al-awwalu, al-thani, al-thalith, al-rabi. Kemudian juga untuk muannasnya, al-ula, al-thaniyatu, al-thalithatu, al-rabi'atu, dan seterusnya. Kemudian kita belajar ungkapan alaysa kadzalik, bukankah begitu? Dan ungkapan ayyuhuma. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ayyuhuma itu satu kata ya Ustadz ya? Betul, satu kata. Asalnya 2 kata ya. Kata pertama ayu, yang kemudian kata kedua huma. Dia berdua. Nah, tapi dia menjadi satu ungkapan gitu. Jadi satu ungkapan. Oh, ya. Karena kan ada berarti yang Fabi'ai itu yang surat Ar-Rahman itu dari situ ya? Berarti ai-nya itu ya. Dari ayu. Fabi ayyi ya karena di depannya ada huruf jar bi, maka jadi ayyi. Ya kalau nggak ada huruf jar ya ayu gitu. Nah, asalnya ayu. Ayu itu artinya yang mana? Huma keduanya. Yang mana dari keduanya? Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya di sini buat kalimat ya. Hadzani talibani. Ayyuhuma atwalu. Ini 2 siswa. Yang mana yang lebih tinggi? Ya, kemudian menunjuk kepada 2 buku. Hadzani kitabani. Ayyuhuma ajmalu. Ini 2 kitab. Yang mana yang lebih bagus? Ya. Atau misalnya menunjuk rumah. Hadzani baitani. Ayyuhuma akbaru. Nah, ini 2 rumah. Yang mana yang lebih besar? Ya. Atau menunjuk apa lagi? Menunjuk 2 siswa. Misalnya siswa tadi sudah. Menunjuk 2 mobil misalnya. Ya, 2 mobil. Hatani sayyaratani. Ayyuhuma ahsanu. Misalnya. Ya, demikian ya. Kata ayyuhuma. Baik. Tadi saya di awal minta izin ya sampai 8:30 dulu hari ini. Jadi hari ini kita murojaah 1 bab saja. Saya sedang kurang sehat ini. Jadi kalau ada yang mau PR ya, mau PR, silakan dikerjakan PR yang ini. Bagian 9 tadi angka-angka ya. Nomor 1 sampai 9. Ya, silakan ditulis angkanya dengan huruf. Kemudian diterjemahkan, insya Allah nanti saya akan periksa. Baik. Demikian Bapak-Bapak murojaah kita hari ini. Ya, mungkin murojaah kita akan
2 pertemuan lagi mungkin ya, 2 atau 3 pertemuan lagi mungkin ya, insya Allah. Yang penting ya saya berharap sih sebelum ujian kita sudah sama-sama paham dulu materinya gitu. Jadi tidak ada yang miss, tidak ada yang kosong gitu. Dari pemahaman dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10 ya. Kalau nanti mungkin di rumah boleh silakan dibaca-baca ya dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Kalau ada kata-kata yang belum tahu artinya atau ungkapan yang belum tahu maksudnya ya, kaidah yang belum menguasai silakan ditanyakan ya di pertemuan kita berikutnya di murojaah kita. Demikian mungkin Bapak-bapak ikhwatul iman rahimakumullah murojaah kita malam hari ini. Kita cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan burikum wa ihtimamikum wa husni istima'ikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Cepat sembuh Ustaz, sehat-sehat.